Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penunjang dakwah. Kali ini kita akan ada sesi Q&A bersama Ustadz Yusuf Abdullah. Saya selaku pembawa acara Ferdiansyah. Kali ini akan kita tanyakan bagaimana Lasnas Dewan Dakwah melaksanakan program kurban. Kita tahu sendiri bahwa kita berada di era new normal, di mana kondisi ini kita hidup bersama dengan virus. Dan apakah Lasnas Dewan Dakwah melaksanakan program kurban? Mari kita tanyakan langsung kepada Ustadz Yusuf Abdullah. Kepada Ustadz Yusuf Abdullah, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, Mas Ferdi yang semoga tetap semangat bersama jalan jomblonya, Ya. dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua Allah jauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, perkenalkan di sini saya Yusuf Abdullah selaku divisi program di Lasnas Dewan Dakwah akan memperkenalkan program kita, di mana program ibadah kurban ini program tahunan kita yang merupakan kata Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik sedekah pada bulan Zulhijjah, tepatnya pada hari tasyrik itu adalah kurban. Di mana alhamdulillah Lasnas Dewan Dakwah memiliki 3 program kurban ya. Yang pertama ada kurbanku dakwahku, kemudian kurban kemanusiaan ini di tempat-tempat bencana ya. Sebagaimana kita tahu kemarin 2 tahun lalu kita di Lombok, kemudian di Sulteng, dan sebagaimana kita tahu dengar bahwasannya berita beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita di Luwu Timur di Masamba diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu program kurban kita adalah menyasar ke sana. Dan yang ketiga ada solidaritas dunia Islam ini di Rohingya, Palestina, kemudian di Afrika dan tempat-tempat lainnya, insya Allah kita juga ikuti. Hanya saja tagline besar kita adalah kurbanku dakwahku, di mana kurbanku dakwahku ini sebenarnya menjangkau ibadah kurban yang membantu dai di pedalaman untuk semakin memperkuat para mad'unya. Jadi kan sebagaimana kita tahu kalau dakwah di pedalaman itu kan perlu istilahnya sesuatu yang bisa membuat hati mereka itu terikat. Nah, salah satunya dari kurban ini. Itu yang pertama. Semua itu dibingkai dalam kurban multimanfaat. Jadi selain ada kurbanku dakwahku yang dimana memang harapan besar kita adalah menunjang kegiatan dakwah pedalaman para dai kita bersama mad'unya. Yang kedua memperbaiki gizi. Jadi saudara-saudara kita di pedalaman sana, ya kita tahu untuk makan nasi aja susah gitu kan di pedalaman sana. Bagaimana makan daging kan? Nah, maka dari itu momen kurban ini kita manfaatkan untuk itu. Dan yang ketiga tentunya adalah syiar ibadah kurban. Karena banyak juga di pedalaman sana, di Bali saja khususnya, banyak orang yang nggak tahu ternyata kurban itu adalah ibadah. Karena taunya hanya euforia seperti itu. Sehingga harapannya ke depannya para masyarakat itu di desa mampu berkurban meskipun dari swadaya belajar dulu. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ustadz Yusuf Abdullah tentang program kurbanku dakwahku ya. Ya, kita tahu sendiri bahwa Lasnas Dewan Dakwah ini kan dia regional Bali ya. Tentu kita perlu tahu nih di mana aja sih penerima manfaat untuk kurban itu sendiri. Baik. Kalau untuk kurbanku dakwahku sebenarnya ini kampanye pusat ya, karena pusat akan bekerja sama bersama seluruh dai Dewan Dakwah di penjuru Nusantara. Jadi kalau misalkan banyak mudhohi calon-calon pekurban atau mukorib dari Bali itu mempertanyakan, saya mau kurban tapi tidak di 2 tempat, tidak mau di Bali dan Jawa. Kenapa? Karena saya tahu pasti banyak dan bertumpuk-tumpuk gitu katanya. Akhirnya saya mau di luar itu. Oh ya bisa Pak, ada di Maluku, ada dai kita, ada Ustadz Imam. Kemudian di Lampung, di pedalaman Lampung itu ada dai kita, ada Ustadz Son Haji. Banyak lagi. Kemudian di NTT ada dai kita, di sana ada Ustadz Imron dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak sekali dai-dai Dewan Dakwah yang tersebar. Jadi intinya untuk di nasional dulu, programnya akan kita kerjasamakan dengan dai Dewan Dakwah yang bertugas. Itu dulu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kalau untuk di Bali sendiri, alhamdulillah kita dari tahun ke tahun ada 2 tempat ya. Kita fokusnya kenapa kok sedikit? Karena kita maunya ngebina, bukan hanya euforia saja, tapi harapannya itu kalau kata Ibnu Rajab, setelah kebaikan itu ada kebaikan lain. Jadi setelah momen kurban ini harapannya nanti ada program lain. Apa tuh? Nah, kayak misalkan kita punya target di Pebuahan, kita akan membangun TPQ. Karena ternyata di sana selain kemarin gimmicknya besarnya itu di Pebuahan itu ada masjid yang kena abrasi ya.
Nah, kita ini mau bangun TPQ, ternyata apa? Di sana tidak ada TPQ. Nah, itu harapannya di Pebuahan. Kemudian yang kedua di Batu Gambir. Nah, ini alhamdulillah kita udah 2 tahun ini ngebina dakwah di daerah Batu Gambir. Alhamdulillah kita udah berhasil menghasilkan produk pemberdayaan juga, program dakwah juga ada, syiar dakwah juga ada di sana. Jadi harapannya nanti di Pebuahan dan Batu Gambir ini menjadi benar-benar program dakwah yang berkesinambungan. Jadi para musinin atau muzaki ataupun donatur Lasnas Dewan Dakwah itu menerima manfaatnya yang luar biasa gitu loh. Jadi satu program bisa banyak yang rentetannya gitu. Jadi bisa jariah gitu ya. Ya seperti itu kira-kira Mas Ferdi. Oke, mantap sekali ya. Ternyata emang sudah ada nih di mana saja di Bali tempatnya sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, tadi kan sempat Ustadz Yusuf bilang bahwa bakal ada di Palestina juga. Dan kita tahu sendiri bahwa ini kan Lasnas Dewan Dakwah Bali ya. Nah, apakah Lasnas Dewan Dakwah Bali juga membantu teman-teman yang terkena bencana? Kita tahu sendiri kan kemarin ada Mas Samba yang terkena banjir gitu. Terus kita tahu Palestina yang peperangan tidak selesai itu. Apakah Lasnas Dewan Dakwah Bali juga fokusnya di sana? Ya, baik. Gimana, Ustaz? Jadi yang pertama terkait tadi kan yang kita jelasin ada 3 ya, kurbanku dakwahku, habis itu kurban kemanusiaan untuk tempat kebencanaan, yang kedua tentang solidaritas dunia Islam. Kalau yang tadi udah dijelasin yang pertama ya, kita kerjasama sama Daya. Yang kedua ini tentang kurban kebencanaan, ya ini sebenarnya program juga. Nah, ini sudah dirancang oleh tim nasional dan kita pun sudah mempersiapkan gitu ya. Jadi beberapa calon mukorib, mudohi, calon pekurban, orang yang berkurban itu sudah mempertanyakan apakah Dewan Dakwah punya program untuk itu. Karena apa? Karena sebelumnya dia udah ikut program Dewan Dakwah yang seperti di Lombok kemarin, kan Bali paling dekat dengan Lombok. Kita ke sana kemarin mengirimkan lumayan ya, ada sekitar 6 kambing, 1 sapi, sedikit sih ya, tapi kan alhamdulillah itu yang kita kirimkan. Nah, untuk di Mas Samba di Luwu Timur ini insya Allah juga kita akan memberikan itu, tapi nanti kita kemas dalam bentuk pangan. Jadi langsung makan gitu lah istilahnya. Apa itu? Jadi hewan kurban yang disalurkan melalui Lasnas Dewan Dakwah nanti sekaligus akan diambil dananya untuk pangannya. Jadi untuk berasnya, untuk masaknya, bumbu-bumbunya dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu seperti kita tahu kalau sudah di kebencanaan kadang nggak ada kulkas, jadi nggak bisa di freezerin kan. Kadang juga kompor hilang. Maka dari itu kita buat satu istilahnya dapur umum. Nanti setelah kurban dagingnya dibawa ke sana sehingga masyarakat akan datang untuk makan. Jadi selesai kan itu. Dan sunnahnya di hari tasyrik itu kita bergembira dan makan, sunnahnya kan seperti itu ya, bukan menyimpan apalagi sampai berbulan-bulan disimpan dagingnya seperti itu. Gitu sih untuk yang kurban kemanusiaan. Jadi insya Allah tetap ada kurban kemanusiaan bersama Lasnas Dewan Dakwah. Yang kedua tadi tentang Palestina gimana? Alhamdulillah Lasnas Dewan Dakwah sudah memiliki ikatan kerjasama dengan mitra-mitra NGO-NGO lain, termasuk yang di Indonesia sendiri kita ada Laju Peduli, di mana Laju Peduli itu merupakan mitra Lasnas Dewan Dakwah untuk fokus di kemanusiaan Palestina, solidaritas dunia Islam. Sebagaimana kemarin kita sudah melakukan roadshow ya, di bulan lalu kita sudah melaksanakan roadshow di mana banyak sekali musinin, donatur dari Bali yang ikut program peduli saudara-saudara kita di Palestina melalui Laju Peduli ini. Jadi insya Allah juga kurbannya akan kita salurkan di Afrika juga ada, tentunya di Rohingya, kemudian di Suriah dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, tadi kan ini yang menarik itu sebenarnya kan kurban nih, kalau misalnya dibawa ke tempat yang jauh, misalnya kita motongnya di Bali nih, terus kita bawa ke Mas Samba, otomatis kan dagingnya bakal busuk tuh. Nah, sistemnya seperti apa ini? Baik. Iya. Jadi memang menariknya pertama kali saya gabung di Lasnas Dewan Dakwah terkait program kurban itu ngelihat gambar proposal kurban itu ada sapi yang diikat kemudian diantarkan menggunakan sampan. Itu Masya Allah, donatur pun yang kita kasih lihat itu kemudian tersentuh, ya Allah segininya ya, karena memang di sana tidak ada sapi di sebuah, biasanya di kepulauan ya. Jangan kita ngomong di Bali, jangan kita ngomong di Jakarta, ini kita harus melihat saudara-saudara kita di pedalaman sana. Untuk mendapatkan pasokan pangan pun memang harus dikirim, termasuk sapi, jadi dikirim, itu yang pertama. Cuma kalau di Lasnas Dewan Dakwah sendiri, terutama di Bali ya, kita memprioritaskan kalau kita beli di programnya kita di pedalaman, kita akan beli dari warga pedalaman. Gitu. Bahkan insya Allah kita punya program bagaimana untuk pemberdayaan warga melalui hewan kurban. Nanti jadi kedepannya kita akan beli gimmick kita itu dari warga, oleh warga dan untuk warga. Jadi dari warga kita membeli, petugasnya, panitianya siapa ya warga, dan untuk siapa dagingnya semua ya untuk warga semua. Jadi akan kembali kepada mereka. Jadi
partisipasi dari warga itu sangat dibutuhkan. Oke. Sehingga ini benar-benar terasa ibadah gitu loh. Jadi mereka pun merasakan semaraknya itu, euforianya bahwasanya ini hari tasyrik, hari berbahagia. Oke. Seperti itu. Termasuk tadi Masamba. Masamba juga nggak dari Bali kemudian dikirim ke Masamba dilempar, enggak. Berarti Gitu ya. dia potongnya di sana gitu ya. Betul, kita beli dari Hewan yang Masamba. masih hidup dikirim ke sana gitu. Enggak, kita beli dari Masambanya dibeli gitu. di sana. Oke, seperti itu ya. Dan pun yang di Solidaritas Dunia Islam di Suriah kita beli di Suriah, makanya harganya beda-beda guys. Jadi yang di Papua itu kenapa mahal 5 juta? Ya karena kita tahu memang ada beberapa request, saya mau kurban nih di Papua berapa, nanya kan gitu. Oh ternyata di Papua harganya 5 juta, jadi harganya lebih mahal. Nah itu harganya beda-beda. Kenapa yang di Lampung lebih murah, di Jawa lebih murah, di pedalaman Bali lebih murah ketimbang di yang lainnya. Termasuk untuk program-program kurban Solidaritas Dunia Islam yang di luar negeri, makanya harganya beda-beda. Yang di Suriah kita dapat harga 3,7, nah di Palestina lebih mahal, dombanya itu harganya 5 jutaan. Nah ada yang murah tapi di Afrika itu saya baru dapat info katanya harganya 1,9. Nah itu sebabnya kenapa harganya variatif, karena memang kita optimalisasi untuk belinya dari masyarakat setempat. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Begitu. Keren juga ya untuk kurbannya. Jadi Alhamdulillah. belinya itu langsung di tempat dia kurban gitu ya. Betul Nggak sekali. memindahkan kambing ke tempat itu kan. Tapi beberapa tempat ada yang Oh, ada memindahkan, begitu. kayak misalkan di pedalaman Riau, di daerah-daerah kepulauan kecil itu. Karena jauh dari jangkauan. Kita antarkan kambing-kambingnya, sapi-sapinya. Makanya kalau ngelihat di program Lasnas Dewan Dawa itu kan gambarnya tuh ada ngangkat kambing pakai katrol, gitu ada juga ya. yang pakai sampan. Nah itu Luar beberapa biasa, ya. tempat pulau-pulau kecil. Nah itu seperti itu yang kejadiannya. Baik. Untuk manfaat kurban di Lasnas Dewan Dakwah ini apa sih? Ya itu yang perlu kita ketahui kan. Itu sebenarnya yang menarik di sana, gongnya itu di sana. Kenapa? Namanya kurban multi manfaat kan gitu ya. Karena memang kita prioritasin manfaat dari kurban melalui Lasnas Dewan Dakwah itu tidak hanya mendapatkan pahala ibadah kurban, tapi di sana juga sebagai penunjang dakwah di pedalaman, penunjang dai-dai kita yang berdakwah di pedalaman. Jadi karena kita tahu lah dakwah di pedalaman itu tidak semudah kemudian datang siapa lu kan gitu ngomong-ngomong ngajakin sholat kan gini, kemudian waktu kerjanya mereka berkurang. Nah salah satunya syaratnya adalah ini untuk menunjang dakwah pedalaman. Jadi sebenarnya multi manfaatnya itu dapat ibadah kurban, bisa juga berpotensi dapat pahala jariah. Kenapa? Karena ini bisa untuk program kebaikan selanjutnya, yaitu dakwah pedalaman. Kemudian ada juga untuk penglat syiar dakwah, mendukung dakwah pedalaman, pemberdayaan masyarakat. Nah tadi kan belinya karena di masyarakat pedalaman, jadi pemberdayaan masyarakat. Kemudian peduli terdampak COVID, jadi saudara-saudara kita di pedalaman itu juga terdampak COVID. Jadi jangan dibilang, jadi kalau misalkan beberapa supplier menyetop untuk mengambil di stok-stok yang ada di pedalaman, yang biasa ambil di pedalaman itu di stop semuanya. Kemudian juga ada ketahanan pangan di Indonesia. Jadi itu, jadi intinya yang menarik itu kenapa kurban di Lasnas Dewan Dakwah, yaitu kita selain mendapatkan pahala ibadah kurban, insya Allah berkesempatan juga mendapatkan pahala jariah itu dari dakwah pedalaman. Oke. Seperti itu. Keren banget ya, Ustaz. Jadi yang terakhir Ustaz, yang bikin kita penasaran nih, kan mukorib itu mesti melihat ya bagaimana kambingnya, terus bagaimana proses penyembelihan itu. Nah, bagaimana proses laporan itu, Ustaz? Nah, itu yang perlu kita ketahui, Ustaz. Iya. Bisa jelasin, Ustaz? Baik. Jadi insya Allah setiap mukorib yang melaksanakan kurban melalui Lasnas Dewan Dakwah, insya Allah akan mendapatkan sertifikat kurban. Nah, sertifikat kurban ini di sini dijelaskan, misalkan namanya, kemudian desanya di mana, kabupatennya, provinsi. Nah, kurbannya jenis apa? Seperti sapi atau kambing. Nah, di sini yang terpenting itu ada gambarnya. Jadi ada kambing hidup, kemudian nanti ada gambar kambing sudah disembelih, ya, kemudian sama pendistribusiannya, seperti itu, gitu. Jadi kan kita misalnya udah kurban nih, kita ambil kurban pedalaman, bisa nggak kita kurban untuk membantu yang mereka yang terkena bencana, Ustaz? Nah, Iya. itu gimana, Ustaz? Baik, Bu Sari. Jadi memang kebanyakan di kita ya, banyak mudhohi kita tuh yang udah kurban di Denpasar atau nggak di kota gitu ya, tapi mau kurban di pedalaman lagi. Nah itu insya Allah kami siap membantu gitu ya. Ataupun misalkan ada yang sekarang baru ada terdengar kabar duka di Masamba, dia udah kurban tapi dia masih ada dana untuk kurban membantu saudara-saudara di Masamba. Nah itu bisa gitu ya. Jangankan untuk dalam kota, di luar negeri pun banyak yang gitu ya. Saya mau kurban di Suriah tapi mendengar kabar di
Masamba, ya udahlah karena niatnya udah di Surya udah ada dan kemudian ada peluang ya. Jadi kalau peluang itu kan sebenarnya nggak datang dua kali. Jadi ada peluang yang mau dibantu saudara-saudara kita melalui kurban ini. Jadi kurbannya itu sekaligus membantu saudara-saudara kita yang di Masamba. Jadi itu insya Allah boleh, insya Allah semua akan kita fasilitasi. Silakan saja langsung menghubungi Lasnas Dewan Dakwah. Berarti bisa di dakwah pedalaman, bisa juga di kebencanaan. Betul, ya. Tergantung sekali. donatur sendiri mau kurban di mana. Betul. Atau bisa dua-duanya, sahabat penunjang dakwah. Bisa seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ustadz Yusuf Abdullah telah menjelaskan bagaimana sih program Lasnas Dewan Dakwah. Jadi teman-teman atau sahabat penunjang dakwah yang ingin mengkurbankan sedikit hartanya untuk membantu saudara-saudara kita bisa langsung ke rekening di bawah ini. Sekian dari saya dan bersama Ustadz Yusuf Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.